Tuhan Yesus, selamat datang di ibadah raya kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan dimanapun kita berada, kita patut mengucap syukur. Bapa kita terus pelihara kita, Bapa kita terus memberkati kita, dan kita mau berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Bangkit berdiri dari kursi Bapak Ibu Saudara semuanya, dan kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Dia lebih besar dari setiap keadaan yang saat ini terjadi. Dia lebih besar dari setiap masalah kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan Dia yang besar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Aku berikan pujian yang terbaik bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini setiap pujian dan penyembahan kami Yesus. Katakan sama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat suara dan bernyanyi, ku angkat tangan dan memuji, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin Tuhan. Semua yang bernafas meninggikan nama-Mu, semua yang ada memuliakan-Mu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari berikan suara bagi Tuhan. Ku angkat tangan untuk memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Ayo lari. Kau terbesar dan mulia, amin Tuhan, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
Kau terbesar dan mulia, Tuhan, ajaib semua perbuatanmu, haleluya. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, amin. Biarlah semua memujimu, haleluya Tuhan. Biar semua yang bernafas memujimu, semua yang bernafas meninggikan namamu. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Bapa, ini iman kami Tuhan. Engkau lebih besar dari setiap keadaan yang boleh kami alami. Engkau lebih besar dari setiap pergumulan kami. Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah undur sedikit pun untuk menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi dalam ibadah kami. Kami mau bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah kami datang dengan setiap kejujuran kami Tuhan. Kami memberikan penyembahan yang terbaik bagi Allah, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian. Amin Tuhan. Kemanakah kami mencari asih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kemanakah kami mencari asih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh keajaiban. Kami butuh Engkau menyentuh setiap kehidupan kami Bapa.
Terima kasih buat setiap tangan kuat-Mu yang selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih buat setiamu yang tidak pernah membiarkan kami jatuh. Terima kasih Engkau yang selalu menopang kami Tuhan. Kami sungguh memerlukan Engkau. Kami sungguh membutuhkan Engkau. Inilah hati kami. Kami datang dengan setiap kejujuran kami Tuhan. Kami perlu Yesus. Kami perlu sentuhan-Mu Tuhan. Haleluya. Panggil namanya. Panggil namanya. Kami perlu Yesus. Kami butuh Engkau. Jamah setiap hati. Jamah setiap hati. Hadirat-Mu beri kekuatan. Hadirat-Mu menyembuhkan. Hadirat-Mu yang memulihkan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kaulah satu-satunya dalam setiap kehidupan kami yang mampu memulihkan hidup kami Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan. Kau pengharapan kami Tuhan. Kau kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Yesus. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini mari kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan kembali. Kita akan berdoa lebih dahulu supaya datang kerajaan Tuhan, datang kerajaan sorga di rumah kita, di mana kita ada saat ini. Mari semua kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat saat ini. Kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Tuhan yang sangat baik bagi kami. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini supaya Engkau kembali mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan kami ya Tuhan.
Berkati dengan berlimpah-limpah. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara semua, saya senang kembali kita bisa berjumpa lewat ibadah ini. Dan kita kembali masuk dalam minggu yang baru. Dan di setiap minggu yang baru selalu ada berkat yang baru yang dari Tuhan, yang kita akan terima sebagai tuntunan. Saya sudah sampaikan bahwa di bulan Januari maka kita akan banyak membahas tentang visi, tentang nilai-nilai hidup, tentang pilar-pilar kebenaran yang itu bisa kita pegang sungguh-sungguh dan menjadi fondasi untuk membangun keberhasilan di tahun yang baru ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini tema kita adalah tentang 5 nilai utama. Di gereja kita sudah memegang prinsip yang kita sebut sebagai 5 nilai utama. Dan kalau Bapak Ibu yang pernah mendapatkan buletin gereja kita, maka di halaman buletin kita ada satu bagian yang itu berisi visi, kemudian juga ada 5 nilai. 5 nilai yang itu saya rumuskan, dan itu bisa menjadi pegangan hidup kita semua, supaya kita menjadi berhasil dalam hidup kita. Untuk mengawali apa yang akan kita bahas, lebih dahulu mari kita akan membaca firman Tuhan. Semua kita akan membuka Alkitab di dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Coba mari kita akan buka sama-sama. 1 Korintus 9 ayat 26. Saudaraku, demikian firman Tuhan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ini adalah tulisan Rasul Paulus di dalam pelayanan. Paulus itu adalah orang yang berpegang kepada sasaran kehidupan, sasaran pelayanan, sasaran panggilannya. Dan dia menggambarkan bahwa hidupnya itu tidak seperti orang yang lari tanpa tujuan. Dia berkata, aku punya tujuan untuk aku gapai. Aku bukan seperti petinju yang sembarangan memukul. Artinya Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat, hidupnya Paulus itu punya arah. Dan karena itulah dia bisa berhasil. Bapak Ibu yang kekasih, dalam hidup ini semua orang mesti punya sasaran hidup. Setuju kan? Semua orang mesti punya sasaran hidup. Semua orang mesti mendapatkan sasarannya, memiliki sasaran. Sedangkan untuk mendapatkan sasaran, setiap orang harus mengikuti aturan. Renungan kembali apa yang saya sampaikan ini. Semua orang hidup harus memiliki sasaran. Sedangkan untuk bisa meraih sasaran kita harus mengikuti semua aturan. Sebab kalau kita punya sasaran, tapi kita tidak mengikuti aturan, kita tidak akan bisa meraih apa yang kita sasar. Hidup ini ada tujuannya. Hidup ini ada panggilan Tuhan. Hidup ini ada rencana Tuhan. Hidup ini ada berkatnya Tuhan. Tapi semua itu bisa kita capai kalau kita mengikuti aturan. Saudaraku, aturan dalam kehidupan itu juga bisa disebut sebagai pedoman kehidupan. Dan biasanya kita juga sebut sebagai nilai-nilai yang harus kita pegang dalam hidup ini. Amin, saudaraku. Saya percaya setiap orang yang hidup berdasarkan nilai-nilai yang benar, maka dia akan mencapai sasarannya dan menjadi berhasil. Saya yakin bahwa semua kita sedang merindukan keberhasilan. Oleh sebab itu mari kita akan belajar memegang nilai-nilai yang patut kita pegang, yang sesuai firman Tuhan, yang itu akan mengembangkan hidup kita dan diri kita untuk bisa dipercaya dan semakin berhasil. Saya senang menyampaikan ini kepada kita semua, sebab kita sedang dituntun oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, sehingga kita akan meraih sasaran kita bersama.
Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang kekasih, lebih dalam lagi Tuhan juga menasehati kita supaya kita sungguh-sungguh mengerti hidup ini harus ikuti aturan yang benar. Hidup ini harus berpengertian yang benar. Amsal 19 ayat 2. Buka semuanya sama-sama. Amsal 19 ayat 2. Mari kita membacanya. Semua akan baca. 1, 2, 3. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Alkitab mengatakan orang rajin itu pasti akan diberkati. Satu sisi itu benar. Orang malas Tuhan benci. Tetapi di sisi lain, tanpa pengertian, tanpa pengetahuan yang benar, kerajinan pun jadi tidak baik. Artinya kita ini memang harus terus menggali kebenaran-kebenaran apa yang harus kita pegang sesuai dengan tuntunan Tuhan menuju berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, Tuhan ingin kita memegang nilai-nilai kehidupan yang terbaik. Saudara, saya mau kasih tahu kita semua, semakin tinggi nilai kehidupan yang dipegang orang, maka semakin baik langkah hidup orang itu. Tapi semakin rendah nilai kehidupan orang, ya semakin rendah juga langkah-langkah kehidupan menuju keberhasilan. Saudaraku yang kekasih, kita perlu hidup dalam nilai-nilai yang penting. Itulah sebabnya hari ini saya ingin mengajak kita kembali mengingat, mengulang, merenungkan kembali 5 nilai utama di gereja kita. Dan itu ada di dalam buletin kita. Hari ini saya akan bahas supaya kita mengingat semua ini. Ini adalah nilai hidup. Ini adalah rumusan hidup. Kalau diikuti pasti jadi baik, pasti berhasil, pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, saya dan saudara ini perlu pegang nilai. Kalau saya pegang nilai yang baik, saya melangkah dalam nilai yang benar, saya diberkati. Saudara juga begitu. Jadi siapapun orangnya yang pegang nilai akan diberkati dan berhasil. Karena Tuhan menyertai, merestui hidup orang itu. Bolehkah kita ngomong sama-sama hari ini? Mari ikuti saya. Apabila saya hidup dalam nilai-nilai yang benar di hadapan Tuhan, saya yakin, saya pasti diberkati. Amin, saudaraku. Dan mari kita akan masuk di dalam pembahasan kita. Apa 5 nilai yang harus kita pegang dalam hidup kita? Yang pertama, nilai dalam gereja kita. Nilai yang pertama adalah penuh kasih. Itu adalah nilai. Mari kita hidup penuh kasih satu dengan yang lain. Jangan berkurang kasih, jangan memudar kasih, jangan tidak punya kasih. Karena Yesus adalah kasih, karena Allah adalah kasih. Tuhan ingin kita pun penuh dengan kasih. Minggu lalu saya sampaikan, kita adalah house of compassion, rumah belas kasihan. Kalau sampai kita kehabisan kasih, maka itu bukan kebenaran di hadapan Tuhan. Kita harus penuh dengan kasih. Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus 4:32. Saya ingin kita merenungkan, mengerti, memegang ini. Saudara perhatikan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Siapa yang mau berhasil harus penuh kasih. Ya, pemimpin yang berhasil kalau dia mengasihi anak buahnya, kalau dia mengasihi pekerjaannya. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang penuh kasih. Kepala keluarga yang berhasil, dia harus penuh kasih kepada istri, kepada anak-anak. Dia mempraktekkan firman Tuhan ini. Penuh kasih itu juga termasuk penuh pengampunan, penuh kasih sayang, penuh perhatian. Penuh kasih itu artinya bertanggung jawab sepenuhnya. Orang ingin berhasil, dia mesti mengikuti prinsip ini. Penuh kasih. Apa yang kita cintai,
akan kita hargai. Apa yang tidak kita cintai, tidak kita hargai. Ini berlaku dalam hidup ini. Saudaraku, saya rindu saudara praktek ini. Apakah engkau mengasihi? Apakah engkau penuh dengan kasih? Baik terhadap dirimu sendiri, terhadap pernikahanmu, terhadap pekerjaanmu, terhadap komunitasmu, terhadap gerejamu ini. Apakah engkau penuh kasih? Sebab engkau akan berhasil bila engkau penuh kasih. Saya perlu penuh kasih. Saya perlu mempraktekkan kasih. Kata Alkitab, kita harus penuh kasih mesra. Kita harus saling mengampuni. Mengampuni itu tidak mengungkit-ungkit masa lalu yang pahit. Mengampuni itu memaafkan perbuatan yang salah. Mengampuni itu kembali berbuat baik kepada orang yang pernah melukai kita. Dan kita tidak mempersoalkan itu semua. Penuh kasih. Prinsip yang pertama. Saya berdoa saudara, di jamaah Tuhan saat ini, saya tahu ada beberapa orang yang hatinya terluka. Mungkin terluka dalam keluarga, terluka dalam pekerjaan, terluka dalam pelayanan. Tapi kebenaran ini tetap, siapa mau diberkati Tuhan, pegang nilai yang pertama ini, penuh kasih. Yang lain saudaraku, Kolose pasal 4 ayat 6. Lihat firman Allah. Semua buka Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Hendaklah kata-katamu senantiasa atau selalu penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Apa nasihat firman Allah kepada kita? Kata-kata ini loh harus penuh kasih. Jangan hambar. Tahu menjawab orang. Tapi zaman sekarang banyak orang penuh emosi. Kata-kata kasar, kata-kata yang sengit, kata-kata yang tidak membangun, begitu gampang dilepaskan. Saya berdoa, hari ini saudara dengar dan saudara mulai pegang lagi nilai ini. Penuh kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, rendah hati. Nilai di gereja kita yang saya pegang, yang saudara harus pegang, itu yang pertama penuh kasih. Yang kedua, rendah hati. Kenapa? Kenapa harus rendah hati? Perhatikan 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan semua kamu, semua kita, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menentang, Tuhan murka, Tuhan marah dengan orang-orang yang congkak dan sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku, kita harus bisa membedakan rendah hati dengan rendah diri, itu beda. Orang yang rendah hati bisa merendahkan diri, tapi orang rendah diri bukan rendah hati, beda. Karena rendah diri dan merendahkan diri itu beda. Rendah diri itu minder, tapi kalau merendahkan diri itu rela menjadi bukan apa-apa di hadapan Tuhan dan sesama. Rela tidak marah, rela tidak tersinggung, rela tidak membenci, rela tidak dendam walaupun disakiti, rela tidak melawan memberontak walaupun kita mengalami tekanan. Bukan karena tidak berani, bukan karena tidak bisa melawan, tapi karena menghormati Tuhan. Itu rendah hati yang sebenarnya. Tidak mudah rendah hati, tapi itu nilai yang luar biasa. Kalau kita membaca kitab yang lain, orang yang rendah hati akan berkati oleh Tuhan kehidupan, kehormatan, kekayaan saudara-saudara. Jadi kalau mau berhasil, saudara mesti pegang prinsip kedua, rendah hati. Saudara mau rendah hati? Saudara mau rendah hati? Saudara harus mau rendah hati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus saja rendah hati. Dia yang punya semuanya, segalanya, jagat raya ini. Apa yang kita punya, apalah artinya dibanding yang Tuhan punya? Tetapi Tuhan telah memberi contoh kepada kita. Lahir di kandang domba yang hina, melayani penuh dengan kerendahan hati. Bahkan sebelum dia naik kayu salib, dia mencuci kaki murid-muridnya. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, seperti aku mengasihimu, demikian kamu harus saling mengasihi.
dengan kerendahan hati yang sama. Amin apa amin? Maukah kita rendah hati? Saya pun berjanji kepada Tuhan, saya akan terus belajar, terus mau rendah hati. Saudaraku yang kekasih, ayat yang lain ada juga di dalam Yakobus 4 ayat 10. Kita buka lagi, ya. Kita buka lagi. Saya ingin menunjukkan 5 nilai utama pada hari ini supaya itu jadi pegangan buat kita. Yakobus 4 ayat 10, baca sama-sama. 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan, apa saudaraku? Meninggikan kamu. Kalau Tuhan yang meninggikan, siapa yang bisa menjatuhkan? Tidak bisa. Tapi kalau Tuhan yang memang merendahkan orang, siapa yang bisa menahan Tuhan? Tidak ada. Saudaraku, pilih mana? Mau ditinggikan Tuhan atau mau dijatuhkan oleh Tuhan? Tentu saudara akan memilih ditinggikan Tuhan, bukan? Oleh sebab itu ambil keputusan, pegang nilai rendah hati. Saya tidak tahu apa yang kau alami hari-hari ini. Mungkin hari-hari ini kau sedang diguncang sesuatu dan menuntut kerendahan hati untuk bisa mengampuni, untuk bisa mengasihi, untuk bisa menerima kenyataan dan tidak membalas, tidak memberontak. Saudara, tapi rendah hati itu sangat besar kuasanya untuk Tuhan berkenan dalam hidup kita ini. Amin saudaraku. Yang ketiga, saya akan cepat karena waktunya tidak banyak. Tapi saya berharap saudara, walaupun saya cepat menjelaskan, saudara tetap bisa memegang nilai ini. Nilai yang pertama adalah penuh kasih. Nilai yang kedua adalah rendah hati. Sekarang yang ketiga ini kita sudah banyak bahas minggu lalu, termasuk 2 minggu lalu, yaitu tentang visi. Ya, nilai gereja kita yang ketiga adalah fokus pada visi. Visi adalah tujuan. Visi adalah rencana Tuhan yang Tuhan beri kepada kita dan kita mengerti bahwa itu panggilan kita. Itu namanya visi. Tuhan mau supaya kita ini fokus pada visi. Jangan dibelokkan ke kanan ke kiri sehingga kita kehilangan visi. Orang yang kehilangan visi akan berjalan keluar dari rencana Tuhan. Tidak ada berkat, sulit mendapat berkat dan tidak akan naik. Sebab hanya berjalan dengan Tuhan kita akan naik dan diberkati. Amsal 29 ayat 18, kita sudah baca ayat ini, tapi kita ulang sebentar saja. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Wahyu itu visi. Bila tidak ada tujuan Allah, bila tidak ada visi Tuhan yang kita pegang, bila kita tidak lagi memegang visi Tuhan, maka kita jadi liar. Keluarga bisa jadi liar, gereja jadi liar, komunitas kita jadi liar, kota bangsa pun jadi liar kalau sudah kehilangan visi. Saudaraku yang lain, yaitu dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Ya, lihat apa kata Paulus tentang hidupnya. Apakah Paulus ini orang yang teguh berpegang pada visi? Oh tentu saja dia pegang visi yang dari Tuhan itu. Lihat apa katanya, apa kesaksiannya waktu dia menceritakan hidupnya kepada kita lewat tulisannya. Lihat, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lihat, Paulus fokus sekali. Dia berkata, bahkan ingatan-ingatan akan masa lalu, semua hal tentang masa lalu aku lupakan. Aku hanya fokus kepada panggilan Tuhan di depanku, supaya aku meraih panggilan itu. Saudaraku, semua kita punya panggilan. Panggilan hidup, panggilan kerja, ya panggilan pekerjaan dan panggilan pelayanan. Itu adalah rencana Tuhan. Jangan kehilangan visi. Fokus pada visi. Gereja kita juga harus mengerjakan visi yang Tuhan percayakan. Semua pekerjaan di gereja kita tahun ini akan kita evaluasi, akan kita selesaikan sesuai dengan rencana Tuhan. Yang keempat, nilai yang keempat di gereja kita adalah bekerja secara excellent, bekerja yang terbaik. Saudaraku, Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10 bunyinya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Tuhan itu mengingatkan, ingat kamu itu pasti akan mati. Satu kali kau akan mati
termasuk alam maut. Oleh sebab itu, selama masih hidup, engkau harus mengerjakan sekuat-kuatnya setiap kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadamu. Makanya ada lagu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Saudara, kita mesti sungguh-sungguh. Bila ada kesempatan diberikan, bila ada kepercayaan diberikan, ayo kita kerjakan yang sungguh-sungguh. Bekerja secara excellent. Saudaraku yang kekasih, ayat yang lain, Kolose 3 ayat 23 dikatakan begini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya bersyukur saya diberi kesempatan oleh Tuhan, saya diberi panjang umur, saya diberi sehat oleh Tuhan. Ini baru awal tahun, tapi saya sudah mendapatkan pelayanan, kepercayaan dari Tuhan. Ada jiwa yang terhilang, sudah bertahun-tahun tidak lagi mengikut Tuhan, bahkan sudah menyangkal Tuhan di muka umum dengan pindah iman. Saya dipercaya berjumpa dengan dia, melayani, dan dia sudah menyatakan kembali kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, saya selalu berdoa tahun-tahun hidup saya, jangan sampai ada 1 tahun pun yang saya tidak membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada Tuhan. Ini baru minggu kedua, Tuhan sudah kasih ya sepasang suami istri, sungguh-sungguh membuat saya gembira. Keluarga yang berantakan, keluarga yang hancur dibawa kembali. Hati yang telah terpisah dari Allah dibawa kembali lewat pelayanan yang boleh saya kerjakan. Satu hal yang saya lakukan, kalau saya dipercaya, saya selalu mengerjakan yang terbaik yang saya mampu. Itu yang saya lakukan karena saya tahu ada akhirnya tubuh fana ini dibongkar dan kita akan selesai di dunia ini. Saudaraku, bekerja yang terbaik. Itu yang keempat. Sekarang yang terakhir, yang kelima. Saya cepat saja karena waktunya tidak banyak, dan saya juga ingin supaya saudara kalau mendengar firman langsung deng saudara ngerti. Ada 5 nilai utama, ya saya sudah sampaikan 4. Yang pertama, kita mesti penuh kasih, kita mesti rendah hati, kita fokus pada visi, kita bekerja secara excellent. Yang terakhir, saudaraku, kita harus bekerja on time. Saudara, tepat waktu sekarang menjadi masalah bagi banyak orang. Saya pun sering salah, tapi ini adalah kebenaran. Jadi kalau kebenaran ya kebenaran, saya juga harus mau dievaluasi. Saya rindu tahun ini saya juga semakin on time, semakin tertib waktu. Saya juga rindu, saudara juga demikian, karena besar manfaatnya dari nilai ini. Nehemia 5 ayat 13. Nehemia 5 ayat 13, Tuhan pernah berfirman begini, ya, lewat nabinya Nehemia, juga aku kebas lipatan bajuku sambil berkata, ini adalah Nehemia, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaat berkata amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Apa sih arti ayat ini? Kalau sudah janji mesti ditepati. Banyak orang bisa berjanji tapi tidak menepati. Saya berdoa Tuhan akan memberi saya makin hari kemampuan untuk bisa menepati janji. Saudara, saya juga banyak kelemahan, tetapi nilai ini akan menuntut kita. Saudara juga demikian. Kalau kita sudah sungguh-sungguh ingin berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita sudah membuat janji, pekerjaan misalkan, janji sesuatu misalkan pertemuan, saudara mesti belajar menghargai waktu dan tidak ingkar janji. Jam berapa kita janji, jam di situ kita akan tertib. Seandainya kita betul-betul berhalangan, tapi itu bukan dibuat-buat, memang sungguh-sungguh berhalangan. Dan kalau seperti itu, kita pun juga akan berkomunikasi dengan baik kepada orang yang kita berjanji. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi kita harus bekerja dengan baik mengenai waktu. Tuhan ingin kita bekerja on time. Jadi inilah 5 nilai utama di dalam gereja kita. Yang pertama, kita harus penuh kasih. Yang kedua, kita harus rendah hati. Yang ketiga, kita fokus pada visi. Yang keempat, kita bekerja yang terbaik, excellent. Yang terakhir, kita bekerja on time. Saudaraku, kita tidak pernah tahu kapan hidup kita ini berakhir. Kata Alkitab, kita hanya seperti uap, sekarang ada, besok lenyap. Mari kita hargai waktu. Saudaraku, inilah pesan firman Tuhan hari ini buat kita.
saya rindu kita semua akan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih, saat ini kita sudah selesai dengan firman Tuhan. Maukah saudara memegang 5 nilai utama ini? Saya sangat berdoa, saya sangat berharap saudara akan diberkati Tuhan tahun ini. 2021, tahun pencapaian yang baru. Kita akan mencapainya. Karena apa? Karena kita berjalan sesuai tuntunan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami dituntun firman Tuhan. Kami punya 5 nilai utama di gereja kami. Penuh kasih, rendah hati, fokus pada visi, bekerja dengan excellent, dan bekerja secara on time. Berkati kami melakukan ini semua Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Kami percaya tahun ini penuh berkat. Kami percaya ada hal-hal baru yang akan kami capai dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Saudara yang terkasih, kita sudah mendengar firman Tuhan dan sekarang tiba waktunya kita akan melakukan perjamuan kudus bersama. Saya mengundang semua kita akan menerima roti dan anggur. Apabila sudah disiapkan, bagikan kepada keluargamu, bagikan kepada semua anggota keluarga kita, dan kita akan berdoa dalam perjamuan kudus bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan bagi kami semua, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijagai oleh para malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya dimanapun kami berada. Kami percaya segala penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Kami percaya segala penderitaan, kesengsaraan, kekacauan, kegagalan, kemiskinan sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Semua sudah selesai. Kami menerima roti ini sebagai tubuh Yesus yang membuka berkat yang baru bagi hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus yang berkuasa. Amin. Haleluya. Saudaraku, sekalipun kita hanya secara lahiriah memakan sekeping roti, tetapi secara rohaniah itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Di dalam Dialah kita mengalami seluruh kemenangan dalam perjanjiannya yang kekal. Amin. Sekarang mari kita angkat anggur kita sama-sama. Kita berdoa kembali sama-sama dan ikuti kembali saya dalam berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang ditumpahkan di kayu salib, supaya dosa kami diampuni dan disucikan. Hidup kami diubahkan seperti Engkau. Kami percaya darah Yesus adalah pagar perlindungan ilahi bagi setiap kami. Apapun rancangan yang jahat, serangan dari setan-setan saat ini digagalkan, dibatalkan, dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Kami menerima anggur ini sebagai darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang berkuasa. Saudara yang dikasih, puji Tuhan kita sudah perjamuan kudus dan saat ini kita juga akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Mari kita akan menyiapkan persembahan yang terbaik, persembahan sebagai buah iman kita, persembahan syukur, persembahan sebagai bentuk ketaatan, dan kita tahu bahwa Tuhan memberkati ketika kita taat kepada Tuhan. Seberapa kita sungguh-sungguh punya iman, Tuhan tidak pernah membiarkan atau mengabaikan iman kita itu. Mari semua yang sudah persiapan persembahan, kita angkat persembahan kita.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hamba mendoakan setiap kami yang memberi persembahan. Tuhan, Kau berkati berlipat kali ganda, berkati dengan luar biasa. Berkati Tuhan, supaya uang kami ini menjadi benih taburan, benih ketaatan di hadapan Tuhan, dan diperhitungkan sebagai kebenaran. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu, usahanya, rumah tangganya, pekerjaannya, buat berhasil. Beri berkat yang banyak. Hamba serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdiri bersama-sama, dan saya akan mengucapkan doa berkat. Angkat tangan semuanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan, berkat dari Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, memperluas daerah kita, membuat kita berhasil dan menjauhkan kita dari semua malapetaka, supaya kesakitan tidak menimpa kita, dan sampai Maranatha Tuhan datang, kita naik ke surga dalam keadaan penuh iman, tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada taranya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita diberkati. Sama-sama kita berkata, amin. Sure.